Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi matematika lanjutan yaitu pencerminan atau refleksi terhadap titik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan beberapa anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Iftitah Nafiesa, M. Haril Utama, Muhammad Mahib Alden, Muhammad Rafa Ferdia, Nabila Nur Akila Resi Putri, Posyit Putri Zafira, Sasio Fardan, Al-Kausar, dan Fania Kartika Zalfa. Baik, pada slide pertama adalah tujuan. Tujuan adanya materi pencerminan refleksi terhadap titik adalah agar dapat memahami konsep dan sifat-sifat refleksi, serta menerapkannya dalam menyelesaikan masalah. Refleksi matematika adalah perpindahan setiap titik atau objek ke titik lain atau objek lain seperti halnya pembentukan bayangan pada cermin datar. Jarak antara titik asal ke cermin pasti akan sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Refleksi tidak mengubah bentuk dan ukuran objek, hanya saja posisi titik awal terhadap titik bayangannya akan saling berlawanan. Jika titik awalnya di bawah, maka titik bayangannya di atas. Jika titik awalnya di kiri, titik bayangannya di kanan. Oke. Konsep dari refleksi yaitu pencerminan. Jika kita perhatikan sebuah cermin yang di depannya ada sebuah objek, jarak antara cermin dan objek tersebut adalah sama dengan jarak antara cermin dengan bayangannya. Jadi jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Untuk rumus pencerminan atau refleksi terhadap titik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada refleksi terhadap titik asal atau 0,0. Jika titik X ya direfleksikan terhadap titik pusat atau titik 0,0, maka X aksen, Y aksen sama dengan min X, min Y. Dan yang kedua, ada refleksi terhadap titik tertentu atau titik A, B. Jika titik X-nya direfleksikan terhadap titik tertentu atau titik A, B, maka X aksen, Y aksen sama dengan 2A min X, 2B min Y. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal pertama. Untuk soal pertama, soal ini meminta kita mencari hasil refleksi titik A 3,5 terhadap titik pusat 0,0. Refleksi terhadap titik 0,0 berarti kita membalik posisi titik A secara simetris terhadap titik asal pusat koordinat. Rumus refleksi yaitu hasil refleksi koordinat X, Y terhadap titik 0,0 diberikan oleh X aksen, Y aksen sama dengan min X, min Y. Artinya nilai X dan Y hanya diubah tanda plus menjadi min atau min menjadi plus. Langkah penyelesaiannya yaitu substitusi X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 5 ke dalam rumus X aksen, Y aksen sama dengan min 3, min dalam kurung min 5 yaitu min 3,5. Jadi hasil refleksi titik A 3,5 terhadap 0,0 adalah A aksen min 3,5. Selanjutnya untuk contoh nomor 2, soal ini meminta persamaan bayangan garis 5x min y sama dengan min 6 setelah dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x. Langkah mudahnya yaitu refleksi terhadap y sama dengan min x, ganti x dengan min y dan y dengan min x di persamaan 5x min y sama dengan min 6. Jadi 5 min y min x sama dengan min 6. Sederhanakannya yaitu menjadi min 5y plus x sama dengan min 6. Dalam bentuk standarnya, min x plus 5y min 6 sama dengan 0. Jawabannya yaitu pilihan A, min x plus 5y min 6 sama dengan 0. Selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu tentukan bayangan dari setiap titik pada pencerminan titik 5,2 oleh pencerminan terhadap titik awal asalnya yaitu 0, yang dimana adalah 0,0. Caranya yaitu dengan kita menggunakan perkalian matriks.
Cara menentukan X aksen dan Y aksennya yaitu seperti yang kita ketahui. Jadi bayangan titik P5,2 itu oleh pencerminan atau refleksinya terhadap titik 0 hanya dibalik saja, yaitu menjadi P sama dengan min 5, min 2. Lalu untuk soal nomor 4 yang dimana soalnya adalah titik B min 4,3 direfleksikan terhadap titik 2,1. Tentukan koordinat hasil dari refleksi tersebut. Oke, cara kita menjawabnya itu adalah kita kalikan 2 koordinat titik P yaitu 2,1 dan kurangi dengan koordinat titik B yaitu min 4,3. Untuk koordinat X yaitu 2 dikali 2 dikurang min 4 sama dengan 8. Lalu untuk koordinat Y yaitu adalah 2 dikali 1 dikurang 3 sama dengan min 1. Jadi koordinat hasil refleksinya adalah 8, min 1.